Hai Bol, ya ngopi dulu ya. Oke, Bol ngopi Bol. Mas, monggo Mas, ngopi Mas. Ngopi. Biar fokus, saya ya Bol. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya Bolokinasi ya. Dan tentunya kembali lagi di channel Bolokinasi. Bersama kita semua di sini ada Mas Derma, ada Mas James, ada Mas Simon, ya, ada Mas Inyo, dan tentunya juga ada saya Surya. Nah, kebetulan pada saat ini kita berada di mana ini, Nyok? Di basecampnya Bolokinasi ya. Ya, dan bertepatan ini di rumahnya Mas Inyo ya, dengan nuansa etnik di sini. Bisa kita lihat sekelilingnya. Studio berapa, Dir? Studio Dollywood. Yang penuh dengan keajaiban ini ya. Ada payung 3 tingkat di sini. Amerika sudah punya Hollywood ya, India Bollywood. Kalau kita punya Dollywood. Nah, jadi begini Bol, kesempatan kali ini kita akan obrol santai ya, kita akan bincang-bincang santai sambil ngopi, dan tentunya juga jangan lupa like, share, dan subscribe ke channel kita. Jadi agar channel kita juga bisa berkembang dan untuk kedepannya kita menjadi lebih semangat untuk membuat konten. Dan juga jangan lupa ya, aktifkan tombol notifikasinya, loncengnya, untuk bisa terus mengikuti konten-konten yang akan kita buat di waktu yang berikutnya. Dan kita semangat lah ya, yes. Nambah kita semangat pastinya. Konten hiburan. Oke, nah ini pembahasan mengenai 7 sumur keramat ya Mas ya. Iya. Ini juga ada beberapa dari yang nonton, ada beberapa dari subscriber kita yang menanyakan, Mas, ini kok belum ada kelanjutannya mengenai cerita yang sempat kita ulas ya, mengenai 7 sumur keramat itu ya. Masih berapa Dua. sumber kita? Kemarin yang Kelas sudah dua kita ya? buat konten baru 2. Sumur Sumur Welut, Welut sama Sumur Mbak Warni ya. Warni, Mbak Bongso. Ya kita ada poin-poinnya Surya untuk Iya. dibahas ya. Yang akan Dengan kita santai lah, ulas. obrolan santai lah. Kita akan ulas sambil bisa obrol santai. Nah, ini yang pertama, alasan kenapa kita kok membuat konten 7 sumur ini. Pasti kan ada alasannya Mas ya. Kenapa yang kita angkat ke permukaan ini mengenai 7 sumur keramat ini. Mungkin Mas Simon yang bisa menjelaskan. Nah, kita di sini konteksnya kan bicara santai dan dalam tanda petik tentang budaya kita sendiri ya. Budaya yang ada di sekitar wilayah Tanah Jawa. Saya kira dari ujung timur sampai barat itu sudah tidak asing lagi dengan istilah sumur keramat. Keramat 7 sumur. Ya, dari saya kecil itu di cerita-cerita komik atau orang-orang tua sering cerita tentang sumur keramat. Apa sih sumur keramat itu? Nah, itu kan kita jadi penasaran. Kita cari info dari beberapa sesepuh, kemudian dari beberapa referensi literatur gitu ya, dari baca-baca. Dan juga warga setempat. Nah, juga dari warga setempat. Keramat itu kan dalam artian bahwa sesuatu itu dipandang mempunyai keistimewaan lain dari yang lain, gitu ya. Keistimewaan ya, saking istimewanya. Fase. Jadi banyak sumur. Turunan Arab. Masih menunggu. Sumur banyak, tapi yang dianggap keramat kan tertentu. Nah, kita Bolokinasi itu penasaran. Kok sih kok dikatakan keramat? Ya, itu. Terus sumur apa saja yang dikatakan keramat itu? Jadi kita cari informasi mana-mana. Teman-teman Bolokinasi ini semua cari informasi mana yang disebut keramat. Nah, Berarti ada parameternya Mas. Iya. Sehingga sumur itu bisa dikatakan keramat. Nah, dari situ kita kumpulkan informasi, kita gali informasinya dari sumber-sumber, misalkan dari penduduk setempat, terus dari orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual. Jadi mereka bisa terawang. Keramatin nang ndi. Ada ini kriterianya ya, ada keistimewaannya. Oh, Cuman ini. Cuman
digarisbawahi ya kita Ya. kita poinnya ini senang sejarah budaya kita ya, sejarah budaya. Ya. Hanya sekedar itu. Monggo, Nah, Mas. ya. Terus sumur keramat. Kita penasaran tentang itu. Kita cari informasinya, kita gali, semua digali, terus kita datang. Nah, kita kan punya tim apa? Tim Tim spiritual, tim ya pokoknya untuk mengetahui hal-hal gaib. mencari sejarah gaib. Nah, kita datangi itu beberapa kali dengan ritual khusus ya. khusus yang dibimbing dibimbing dan dilakukan oleh tim kita. Kenapa kita tidak melakukan sendiri, kan pertanyaannya begitu ya. Satu, karena kemampuan kita tidak bisa menjangkau. Nah, konten kita kan kalau ke tempat teramat itu tidak pernah menampilkan sesuatu yang misalkan ada kuntilanak, ada pocongan. Nah, ternyata menurut pandangan kaum spiritualis itu ada beberapa tingkat tentang alam gaib itu. Nah, sebentar ini kok ada suara telepon lama ini jadul. Kok bunyi? Dari kamarnya Inyo. Nyok, Kat. Ini kan barang-barang kuno semua. Oke, Pol, lanjut. Sampai di mana tadi, Mas? Jadi gini apa? Poin dasarnya kita kan ingin memang kita semua senang sejarah budaya ya, sejarah budaya. Sebenarnya budaya nggak Jawa aja. Kita pengennya mengulas seluruh Nusantara ini. Cuman yang terdekat sini dulu lah, terbentur dengan ya Kesibukan masing-masing juga. Terus masih dalam masa PPKM juga mungkin ya. Ya, biaya juga langsung. Monetes. Ya, dan apa namanya? Kita juga senang sejarah. Nah, di budaya kita kan lekat akan sesuatu yang dalam tanda kutip tidak kelihatan gitu pun. Nah, sehingga kita juga penasaran juga untuk kita namakan kita ini tim pemburu sejarah gaib ya. Sejarah gaib. Tapi kebenarannya juga Maha Kuasa yang Wallahu alam. alam lah kita. Ya. Cuma kita senang aja untuk membahas ini. Nah, tujuan dasarnya itu dulu. Nah, kenapa kita mengangkat tema 7 sumur yang seperti dibicarakan Mas Simon tadi, seperti itu. Sampai mana tadi? Kriterianya yang dinamakan selamat. Ya, dari kan banyak cerita ya, namanya juga sejarah itu kan Sumur banyak yang- cerita. Sumur yang apa katakan keramat tadi, Mas? yang dipandang mempunyai kekuatan dan kelebihan Betul. ya dibanding sumur-sumur yang lain. Dibanding sama di Bandung. Sumur yang di Bandung Jadi gini, Terbanding terbalik dengan yang dibanding. Beda dengan gorengan Bandung ya. Gorengan Bandung beda loh. ya nanti kita makan bandeng lah sama-sama. di Bandung. Di Bandung. Akhirnya kita bisa membandingkan antara Bandung dan Bandeng. Iya. Nah, Mas, ini ada satu pertanyaan lagi. Sampai sejauh ini apakah hanya 7 sumur itu yang masuk dalam kategori 7 sumur gaib itu, atau mungkin ada lebih? Nggak hanya 7, tapi yang paling mewakili untuk kategori tersebut untuk saat ini mungkin hanya 7 atau gimana ya? Nah, biasanya untuk menentukan sumur 1, 2 sampai 7 itu kan kalau orang-orang dulu itu ada gurunya ya. Jadi berdasarkan petunjuk Ada yang bimbing gitu? ya sumur-sumur yang mana yang bisa dipakai untuk ritual. Termasuk Katakanlah, 7 gitu ya. Dipilih 7 ini berdasarkan petunjuk. Nah, ritual untuk apa? Tergantung dari gurunya ini. Misalnya kalau gurunya ini ilmu kanuragan, Ya. ya mungkin akan si murid disetel untuk mengambil energi yang ada di sumur itu untuk ya ini kekuatan Bisa kanuragan. bersinergi gitu ya? Iya, energinya. Kemudian kalau gurunya nyetel muridnya ini untuk apa ya?
untuk derajat katakanlah ya. Ya. Itu kan ada beberapa sumur yang memang energinya itu bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan dari Ya, semacam-macam lah. ya, macam-macam. Ada yang Nah, pesugihan juga ya. Jadi tergantung kacamata dari si pelaku, terutama si pembimbing ini mau dipakai yang mana energinya. tergantung kepentingan lah. Karena kalau saya katakanlah diberitahu sesepuh itu, leluhur kita zaman dulu itu sudah sangat mumpuni, sudah tahu nasib anak cucunya ke depan itu seperti apa. Jadi tahu kalau kita ajur gini tahu ya. Tahu. Maka ditinggalkan energi-energi itu, baik yang hitam maupun putih, itu di tempat-tempat tertentu. Nah, tergantung kita sebagai anak cucunya itu mau nggak menggali dan menggunakan energi-energi yang ditinggalkan leluhur itu. Nah, salah satu tempatnya itu sumur, di sumur itu. Di sumur, makanya ada kekuatan-kekuatan tertentu. Katakanlah di situ itu ada kekuatan yang baik ya. Nah, nanti kekuatan yang lain-lain itu akan ngumpul di sumur itu. Positif ya. Ini positif. Ya. Jadi positif dan negatif di situ sudah ada. Berarti begini, berarti tergantung niat Mas ya. Niat, kalau niat aja tanpa Enggak, ada yang bimbing, maksudnya efek ya, efek yang ditimbulkan antara positif dan negatif. ya Kalau kita niatnya positif akan mendapatkan positif, mungkin begitu. bisa seperti itu. Tapi Kalau kan kita ingin negatif akan mendapatkan negatif. Jadi Atau mungkin begitu, gimana? Jadi kalau orang awam seperti kita katakanlah ya, datang ke sumur itu meskipun punya niat, kita ritual sendiri katakanlah, dengan keyakinan saya kepingin membersihkan diri semisal seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu terap-terapannya gaib-gaib yang ada di situ kan. Nah, nanti gaib yang di situ katakanlah yang dari golongan hitam. Itu masuk ke kita energinya, kita niatnya itu baik, katakanlah di situ kita tujuannya membersihkan diri, tetapi yang masuk itu katakanlah pesugihan gitu ya, masuk kita, berubah nasib kita. Negatif berarti. Ya negatif, energinya itu. Ada feedbacknya nanti ke kita ya. Berarti kita ada bisa berubah. aturan-aturan etika yang harus dilalui. Makanya kita perlu guru atau Pembimbing yang ya. mengerti alam gaib, karena alam gaib itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatannya. Ini pertanyaan Mas, kenapa kok yang muncul kita selama proses itu bukan kayak yang diberitakan orang-orang, ada pocongan, ada genderuwo, malahan kok nggak ada kita di situ. Apalagi pocongan, genderuwo, kuntilanak, yang bahasa umum lah, yang mainstream lah ya. Nah, karena satu tim pemburu gaib kita yang mendampingi kita itu ya, atau katakanlah pembimbing kita itu di situ itu sudah menutup. Jadi yang kalau alam, katakanlah kalau alam yang terendah itu levelnya apa? Rendah itu pocongan, genderuwo atau sebangsa setan-setan ya, itu sudah kelewat. Jadi nanti yang kita tuju itu leluhur yang ada di situ, peninggalan. Jadi alamnya bertingkat-tingkat. Makanya kita selama di situ kan enggak, meskipun malam ya, enggak serem lah. Iya, serem, tempatnya serem. Kayak di Sumber Welut itu malam jam 2 kita kan ke situ, berdoa di situ. Tapi sejuk ya di hati ya. Sejuk, kita ritual mandi di situ. Kan nggak pernah kelihatan macam-macam. Itu mandinya pakai baju apa? Itu kita pakai doa sih. Doa ya. Di situ. Sudah terjebak dalam pertanyaan. Padahal dia ngalami sendiri ya. Oh ini. Nah ini. Jadi nanti pengalaman itu kita bahas ya. Sendiri-sendiri. Bukan melihat seperti empiris. Enggak. Kita beda dengan kita bukan karena spesial atau apa ya, tapi kita beda apa yang kita tuju dengan para pelaku spiritual yang lain. Kalau konten yang lain ditunjukkan tentang
penampakan. Oke, kita oke. enggak, kita gali. Jadi pertanyaan lagi, Iya. bahwa alam gaib itu berlapis-lapis Berlapis-lapis. atau bisa disebut dimensi, Mas? Bisa dimensi lain pertama, ya dimensi kedua. Dan itu ada tingkatan ya? ada tingkatannya. Yang pada umumnya kayak pocongan apa segala macam itu Tingkatan terendah. Masih- tingkatan terendah ya? Terendah Sebangsa itu. setan. Bangsa jin. Setan. Oh iya. Ya, Setan, seperti jin. Ada tuyul juga. Tuyul kesini pas Oh iya, Pak. tingkatannya yang terendah kan seperti setan-setan loh. Oh begitu. Oke. Jadi kita beruntung karena punya tim spiritual ya, tim Betul. pemburu gaib itu Memburu secara yang gaib. tingkatannya levelnya atau sudah di atas itu. Ya Jadi mungkin kita informasinya bahasanya mungkin level ya. Hmm. Susah soalnya. informasinya akan berbeda dengan orang lain karena Oke. kita mampu tim kita itu mampu menembus dan berkomunikasi dengan leluhur atau yang membuat sumur pertama kali di situ. Bisa kontak bareng. Iya, bisa kontak. Seperti itu. Waktu itu kan kita pernah di Sumur Belut kan. Itu yang pertama ya konten kita ya. Ya, Itu Mas Surya ya kebetulan yang melihat keris itu ya Mas Surya ya. Ya kira-kira seperti itu. Antara kita lagi berdoa ya Mas. Iya Surya. Jadi awal itu kan saya pikir halu. Tak pikir halu mungkin karena bias cahaya dari sepeda waktu itu motor yang gedek lewat. nggak Sur? Sedikit Ya, agak sedikit ya. ditahan karena menghormati leluhur yang ada di situ. iya. Ditahan Jadi dulu harus ya. fokus dir. Fokus. Saya pikir pertama itu halu kan ada semacam cahaya waktu itu berwarna merah seperti keris, samping-sampingnya itu hitam gitu. Jadi seperti kobaran api. Nah itu tak pikir itu adalah halusinasi dari bias cahaya sepeda motor atau kendaraan lain yang lewat. Iya. Ternyata pada saat merem dan saya buka mata lagi itu tetap ada dan tidak hilang sampai kurang lebih ya ada 1 menitan itu. Akhirnya kamu kan tanya sama kita yang bimbing kita ya. pembimbing lah kita. Saya coba tanya, kebetulan beliau pada saat itu yang membimbing kita ya spiritualis. Saya tanya ke beliau, saya melihat ini. Saya tanya untuk meyakinkan apakah halu apa enggak, apakah itu yang saya lihat itu adalah benar atau tidak. Dan ternyata ya jawabannya sama. Melihat keris ya Mas Surya, warnanya ini ya, loh ya kaget. Tapi setelah itu udah hilang, sekitar 1 menitan ada itu. Lama ya 1 menit. Lumayan 60 detik, lumayan loh dia. Nyapa nggak kerisnya? Nggak nyapa, cuman kasih ujangan. Kasih ujangan apa itu ujangan sih? Harus banyak-banyak bersabar. Nah Mas, ini juga ada satu pertanyaan lagi ya. Pemahaman mengenai dunia spiritual ya, atau feedback dari selama ini kan kita ke tempat-tempat yang berbau mistis itu. mistis. Nah itu kan pasti ada feedback, ya kan? Feedback atau efek yang merupakan akibat dari kita mungkin berinteraksi dengan lingkungan setempat. Ya itu nanti kita bahas Di poin yang kedua selanjutnya. ya. Poin kedua kan apa tadi sih? Nggak apa ngomong aja. Pemahaman tentang Bukan pemahaman, alasan hilang soalnya. kita kenapa kok terhambat gitu loh. oh iya itu poin yang Kendala kedua, kita kendala. kok masih dua sumur ya. Nanti kita Ya. bahas di sesi Di yang poin itu ya. kedua. Berarti sampai sini mungkin cukup jelas ya, Pul. Yang pertama kenapa kok kita mengangkat konten 7 sumur keramat ini, tadi juga secara gamblang juga sudah dijelaskan oleh Mas Imo. Cuman yang perlu digarisbawahi memang kita senang sejarah ya, secara gaib lah ya, untuk menghormati leluhur kita di sini, kita lahir di sini, kok tergerak kita, kok kenapa budaya kita semakin kesini semakin tenggelam gitu. Tapi hati yang paling dalam ini ingin mengerti mbah kita, leluhur kita, bagaimana sejarah kita itu hasilnya. Ya, Walaupun belum ketemu kebenarannya Mas ya. jadi sejarah kita itu rancu. Bahkan kita waktu menggali informasi tentang sumur Berlut ya,
orang-orang setempat itu mengatakan bahwa Bulu Sumur ini dari dulu sudah ada. Saya tidak tahu ceritanya gimana dulu. Pokoknya sudah ada dan dulu dipakai untuk apa dari 2 dusun untuk keperluan tempat sehari-hari. peristirahatan. Ya Kalau- seperti itu saja. Terus Ya. dari info yang lain apa Sul? Yang pedagang itu kehausan ya. Itu ada versi sejarah, ya, ada juga versi warga setempat. warga setempat ya, cerita. Akhirnya kita juga gali Gali. secara Dengan bantuan tim bantuan spiritualis pembimbing itu tadi. spiritual tadi. Ya, itu. Kalau menurut informasi dari warga setempat itu memang suatu tempat kan dulu ada pedagang yang melakukan transaksi dagang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah ini kan agak jauh karena dulu menggunakan kuda ya kendaraannya. Kalau misalnya langsung satu jalan kan juga nggak mungkin. Ya. Jadi harus menemukan satu tempat di mana untuk bisa beristirahat sekaligus bisa Itu kan- menemukan itu kan- sumber mata air juga. Ada dibahas kita Ada. di itu ya di channel Ada. yang 7 sumur ya. Ada. Akhirnya terjadilah tempat itu, Sumur Wulut itu. Kenapa dinamakan Sumur Wulut? Pada saat digali itu bukan digali mas ya, diinjek gini ya. Injak. Nah di dalam itu ada Seorang pertapa. Di dalam sumur itu ternyata ada welut, satu welut yang besar itu ya. Tinggi apa pendek? Nggak pendek, cekak. Satu welut yang besar. Senyumnya loh. Di syuting kayaknya. Saya cuma diam aja ya. Makanya dinamakan Sumur Wulut. Ya ini sama juga yang di sumur bawah nih ya. Bawah. Ya sama kayak gitu. Ada sumber sejarah dari warga setempat. Ada dari siapa ini? Ya sejarah juga. Sejarah Sejarah pada umumnya lah. pada umumnya dan juga Melalui tim internet. kita cari sendiri. Seperti itu. Oke, poin pertama. Itu poin pertama yang tadi, kenapa kok kita mengulas mengenai 7 sumur keramat itu. itu. Kemudian poin yang kedua, ini juga sempat ditanyakan mas sama subscriber kita, Mas ini kelanjutannya bagaimana? Kok Ya. sampai saat ini belum ada kelanjutan Kok masih mengenai 2 ya? 7 sumur keramat ini? Karena sampai saat ini kita masih membuat konten masih pada tahap kedua ya, 2 sumur keramat masih ya. dua, kurang. Masih Iya. kurang 5 itu. Iya. Mungkin ada kendala yang bisa menceritakan ini ya, Mas Imam. Ya. Ya, Kendalanya apa? untuk kelanjutan 7 sumur keramat karena kita sudah bikin yang 2 ya. Berarti kurang 5 ya, punya utang 5. Jadi pertanyaannya juga ada kapan lagi gitu Ya. Itu memang kendalanya. Karena sebetulnya Bolokinasi ini kan backgroundnya musisi. Nah, kebetulan ide-ide saat ini dan kemarin itu untuk mengekspresikan jiwa seninya melalui musik itu lagi tinggi-tingginya. Energinya lagi Tinggi energinya. Jadi setiap anggota itu sudah punya lagu-lagu. Ini kapan digarapnya? Nah, kita dahulukan itu satu. Skala prioritas dulu. Ya, satu itu. Yang kedua, untuk menggali informasi dari sumur Tentang keramat ya? sumur yang keramat itu bukan hanya sekedar kita datang atau enggak. tanya atau Iya, mencari tapi literasi. kita Harus- akan harus ke ritual. ritual ya. Nah, ya, ritual ini kita terus terang tidak mampu untuk menembus alam-alam itu ya. Iya. Nah, tim kita, tim pemburu gaib kita itu, Pemburu sejarah gaib. tim pemburu sejarah gaib itu yang membuat sumur itu siapa, kegunaannya itu siapa, kegunaannya untuk apa, terus tahun berapa dibuat ya, itu kan harus menembus berapa ratus tahun ya, berapa ratus tahun Nerawang Mas. nerawang seperti di sumur Bawarni atau di sumur Wulut itu kan ternyata dari masa Majapahit itu ya, itu berarti kalau Majapahit itu 1400-an, sekarang tahun 2000, 600 tahun yang lalu Ya, kita. Jadi masih Hindu Buddha ya. Ya, itu kan butuh kemampuan khusus dan butuh persyaratan-persyaratan yang hanya diketahui oleh pelaku spiritual yang tingkatnya Lebih Ya, tinggi. pembimbing kita lah, tinggi, pembimbing ya, kita. pembimbing kita. Nah, ternyata dalam mendapatkan informasi itu ada
namanya Etika. rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Rambu-rambu. Jadi ada yang sifatnya rahasia, Nah, tidak ini- boleh diketahui. Ini penting Oleh untuk dibahas juga. Ya. Ya. Terus kalau dilanggar diberitahukan ke umum itu apa efeknya? Itu ada itu. Jadi semisal itu kan termasuk rahasia Tuhan ya. 600 tahun yang lalu katakanlah itu rahasia Tuhan. Kalau kita buka ke umum itu pasti nanti ada efek yang ke kita. Banyak teman-teman pelaku spiritual itu yang salah satu efeknya itu umurnya jadi pendek. Meninggal juga. Sakit-sakitan juga. Nah, sakit-sakitan, rezeki mampet. Ya karena Gedek salah juga satu gitu ya. Kalau gedekan itu bawaan orok. bakat itu. Ya, Bakat. tim kita kan ada yang giginya rontok itu mas. Ya. Ya. Itu Ya, karomah seperti Dir. itu. Itu anu ya, Pak Bogang itu. Pak Bogang. Bukan Pak Bogang itu. Babogan. Berarti intinya nggak semua hal yang bisa kita angkat ke permukaan atau kita sampaikan secara gamblang ke publik mas ya. Ya, jadi masih ada rambu-rambu juga. Rambu-rambu dan nego-nego itu Iya. butuh waktu. Dul-dulan juga. Iya, jadi kalau misalkan kalau yang di Mbak Warni itu ya apa bau kulunggur ya orang Majapahit yang Ukur unggul. yang di konten kita sumur Mbak Warni itu sudah memberi izin ya boleh diungkap seperti itu. Dan nanti sumber-sumber yang lain itu juga seperti itu. Boleh ndaknya itu kita nego. Nah, nego ini butuh waktu ya. Kalau kita nego ke apa pejabat-pejabat pun harus melalui ini kan. Loh, prosedur ya. Birokrasi mas. Birokrasi ya, ya. ada persyaratannya. Sama seperti di situ kalau Oh, saya dapat infonya dari pembimbing kita itu. Jadi itu untuk menerawang 100 tahun lebih ke belakang harus ada prosedur ya. Iya. Untuk menerawang ke depan gimana mas? Itu malah lebih harusnya. Sulit ya. Ke depan harus ada biaya nih. Nah ini seperti yang dikatakan Mas Simon tadi kan ada 7 sumur ya yang saat ini insya Allah nanti mungkin ya kalau tidak ada kendala lagi kita bisa melanjutkan untuk konten yang berikutnya. Tergantung nego ini. Tergantung nego juga ya. Jadi tentatif ya Dir ya. Ya. Jadi nggak sembarangan. Jadi nggak Kayak sembarangan. jawaban aja. Nah masing-masing sumur ini pasti kan punya faedah ya istilahnya apa ya Keistimewaan ya. keistimewaan. Nah yang menjadi pertanyaan boleh nggak kita mengimani itu mas bahwa masing-masing sumur ini ternyata ada manfaatnya buat ini, buat kesehatan, umur panjang atau rezeki lancar, boleh nggak kita mengimani? Itu kan energi. Pertanyaan bagus. Ya, bagus ini. Bukan saya yang bertanya tapi subscriber. Saya hanya penyambung Ya lidah. pura-pura lah Ya, supaya Kita kamu ini kelihatan kan kontennya kelihatan dalam cerdas. bawah, iya kayak cerdas kita gitu. kontennya kan rame, dalam rame. ranah budaya. Ya dalam ranah budaya. Ya. Yaitu budaya yang ada dalam masyarakat kita. Mengenai boleh mengimani atau tidak itu kan tergantung dari kepercayaan masing-masing kan. Ya. Kalau bagi saya pribadi sih selama itu baik dan tidak mengganggu orang lain ya. Ya. Terus kita melakukannya itu dengan bahagia, ya sudah jalan. Toh efeknya kita apakah setelah melakukan di situ tujuan kita baik kan di situ. Kalau kita ritual di sumur itu ya kita gunakan airnya, kita ambil energinya. Kalau tujuannya baik, kenapa tidak? Misalkan setelah kita melakukan itu, hidup kita menjadi baik, kita menjadi welas asih kepada sesama, lebih menghargai alam lingkungan dan alam semesta. Nah, apa itu salah? Luar biasa. Biasa. Tetapi juga perlu digarisbawahi ya mas ya, mungkin ya bukan mungkin ya, tapi semuanya kembali ya. Semuanya tetap atas izin sang pencipta ya. Pasti. Pastinya seperti itu mas Iya. ya. Loh, Karena sang pencipta ini izin terus loh. karena di sini tuh kan air itu sangat melimpah ya. Air itu sangat melimpah. Kalau kita melakukan ritual 7 sumur itu sangat mudah. Coba kalau kita ada di daerah Timur Tengah gurun pasir,
cari satu sumber mata air pun susah. sangat susah. Susah. Mata air itu Air jarang di sana. Malah Astagfirullah. dari air malah keluar minyak ya. Jadi leluhur Sama kita emasnya. Sire apa? nyumot deposit. Itu poin enter. Oh ya, suhu. Sekarang suhu. Nah, ini Di pause dulu. suhu yang menyamar ini. Dapat fisik ya tadi. Dapat WC. Nah, jadi sampai sini jelas Bol ya. Tadi 3 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang Ya. pertama tadi kenapa atau alasan kita membuat konten 7 sumur keramat ini. Kemudian yang kedua tadi alasan atau kendala kita kenapa kok sampai saat Kamu ini kok lihat sana sih? masih belum menyelesaikan, kan ada teleprompter. Oh iya. Oh iya, ada tulisannya. Seakan-akan cerdas Bol, padahal yang ngocok. Nyontek. Kemudian yang ketiga itu kapan waktu menyelesaikan konten 7 Sudah sumur tadi, ya. keramat ini juga sudah dijawab ya, tergantung itu tadi Mas ya, deal-dealan ya, nego-nego. Nah, yang terakhir ini Mas mengenai pemahaman tentang alam gaib itu sendiri menurut sampai itu gimana? Nah, Kita garis bawahi dulu ya. Ya. Kita tidak mencari sesuatu kebenaran mutlak, kan nggak bisa kita ketahui Pak ya. Ini cuman apa namanya, pemahaman gaib ini kita cuman mencari sih pemahaman yang bersifat positif lah. Nggak apa Mas, nggak seperti kita mengerti sendiri lah, enggak ya. Nah, kebetulan di sini Mas Simon kan pelaku spiritual ya, Yang paling senior lah. paling senior, Yang paling dituakan. yang paling dituakan ya, memang tua. Oh, Nah, aslinya di sini tuh saya yang paling bowis, guys. umur berapa Mas Simon sekarang? Itulah Spindo kan? Itulah Spindo ya. Untungnya kelas pipinya Selalu kayak- malu. Dan ini biar nggak salah paham, kenapa kita bakar dupa. Nah, ini kan seringkali dupa, ya nggak seringkali, kebanyakan negatif ya di mata, Ya, dalam mata kutip orang-orang. Istilah Jawa biasanya kalau negatif klenikan biasanya. Jadi Anda Padahal ini terapi loh ya. Nah, Wangi-wangian aja. Aromaterapi kok. Kayak gaya-gayaan. ya supaya konten ini kelihatan. Ya, itu. kelihatan Mistisnya. Kelihatan seram. tergantung tujuan tertentu ya. Ini aroma apa Nyok? Melati ya? Ya, Pokoknya untuk melati ya, aroma melati. Melati. aromaterapi nih. Ya. Bukan Yasmin tak? Jasmine ya. Yasmin Mas. Yasmin ya melati sur. Oh iya. Oh, sudah diganti ya ya. Baru Jadi, tahu aku deh. Sifatnya ini menenangkan ya, Menenangkan. menenangkan dan menggembirakan, Iya. jauh dari kesengsaraan. Dan penderitaan. Enggak, tapi aslinya supaya kelihatan keren lah. Iya, Ya. gitu. Oke, monggo. Tadi pertanyaan-pertanyaan tadi bahwa ternyata gaib itu kalau menurut Mas Simon tadi pernyataannya, apakah gaib itu bertingkat-tingkat ya bahasa Mas Simon, levelnya ya, atau dimensi-dimensi lain, ada dimensi berapa dimensi? Tolong Ya jelaskan. kalau kita mengacu, kenapa itu bisa dihubungkan dengan sumur keramat ya? Kenapa harus 7? Nah itu falsafah dan makna di dalamnya itu sangat luas. Jadi itu satu, misalkan 7 sumur keramat. Nah kita di hari kan ada 7. Minggu, Senin, ya Selasa, Rabu itu 7. Nggak ada 7. Kita selama- Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mana hari 7? Iya. 5 aslinya. Kan Sabtu Minggu lah libur, gak kehitung lah. Lima Mainnya nggak ada merek juga. bodoh sih. Jadi 7. Kita dikaitkan itu dengan hari aja dulu. Ya. 7 ya. 7. Jumlah hari ya. Nah, jumlah Mas. Jumlah hari itu 7. Kalau kita misalkan kehilangan satu gitu, nggak lengkap. Jadi satu hari misalkan kita kerja, Ya. main musik itu 7 hari, sip 7 hari rek, main Full. terus kamar Ya. full ya. Kalau nggak ada satu kan nggak jadi 7
hari. Misalkan libur 1 itu. Kemudian 7 itu juga kalau orang-orang lama itu, nah ini ilmunya kan yang bawa itu kalau zaman dulu ilmu gaib itu yang sampai alam ketuhanan itu kan kaum Brahmana ya. Kaum Brahmana. Jadi beliau itu sudah paham benar. Jadi dalam sumur 1 sampai 7 itu penuh makna dan simbol. Jadi alam pertama itu kita ritual biasanya di situ mandi dan berdoa. Katakanlah untuk membersihkan diri, membuang energi-energi negatif yang ada di kita, diri kita dari mulai lahir sampai dewasa sekarang. Nah, energi negatif itu kan juga ada yang dari warisan leluhur ya, yang ada dalam diri kita. Karena kita dengan leluhur itu ada benang merah melalui darah genetik. Darah genetik dari situ udah sampai menjelma menjadi perilaku, menjadi nasib dan sebagainya. Sifat terus negatif. Nah, kalau yang mengalir itu baik semua sih enak. Kita makanya ada orang yang hidupnya sengsara dari kecil sampai tua soro terus. Makin dari negatifnya yang mengalir Mas. Jawabannya Mas Dian itu ya berarti ya. Nah, iya. Sampai tua dari kecil sampai tua itu soro terus padahal dia yakin. Ibadah oke, berbuat baik pada orang lain oke, tidak pernah menyakiti. Contohnya kita ini. Karena Mas menurut saya karena diputus benang merah, benang warisan tadi. Iya. Itu kan 7 ya, 7 turunan, berarti turunan ke-8 sampai ya. Enggak ikut hitungan ya. Enggak masuk hitungan. Nah, dari situ kita ini jadi ada 7 alam yang ada dalam diri manusia itu dibersihkan melalui sumber pertama. Ya, terus alam kedua dengan sumur yang kedua. Tapi semua ini berjalan berdasarkan petunjuk dari Tuhan. Tidak sembarangan. Misalkan kita dengar dari orang, kok nak dusun nang kono ae. Iku api iku gawe ngilangi sia-sia. Tidak akan sama dengan orang yang dapat petunjuk dari Tuhan. Dari katakanlah kalau orang Jawa yang ngomong dari roh suci leluhur karena akan sangat berbeda. Jadi pengetahuan umum dan pengetahuan khusus itu akan sangat berbeda. Jadi petunjuk umum dan petunjuk khusus. Ini pertanyaan ini. Petunjuk dari saya tertarik dengan pernyataan petunjuk dari Tuhan. Itu gimana Mas secara teknis? Atau bisa disebut yang banyak orang katakan wisik atau apa? Apakah seperti itu? Kalau kita zaman modern itu kan kita kenal kelenjar pineal. Jadi untuk membicarakan hal-hal yang gaib yang bisa ditangkap logika. Ini kan orang kelenjar pinealnya kalau sudah terbuka atau mata ketiga itu ya. Orang-orang modern itu tidak berfungsi kebanyakan. Menurut info-info dari kaum spiritualis itu. Mata ketiganya. Mata ketiga itu ada kelenjar pineal. Kalau orang-orang lama kaum spiritual itu sudah terbuka. Nah ini untuk mendapatkan informasi itu yang bisa ditangkap secara secara logika masih indra. Tapi ada lagi mata hati itu ya. Oh, beda lagi dengan mata hati. Beda lagi. Ya. Jadi infonya ada yang dari sini, dari sini. Nah ini yang paham bener ini kaum itu. Kalau saya ngomong itu Brahmana, Maharsi atau kawan zaman dulu itu ya, itu sudah paham betul. Jadi alam-alam yang mana itu. Nah petunjuk Tuhan itu kalau kita mosok iso mas awake dhewe urip zaman sekarang langsung bisa dapat petunjuk Tuhan, bisa melalui gerak hati kita. Kadang-kadang kita kan saat di jalan ya ada orang kecelakaan, firasat, ada orang kecelakaan, dan kecelakaan. Orang sekarang itu sifat individualismenya kan tinggi. Itu gak gelem repot. Ono wong tiba
bapak urusanmu gak ditulungi kan Nah, ya. orang-orang yang Sampai gitu mas. Ya Allah mas. saya sangat lebih kejam dari itu. Tak syukur loh apa. Makanya hati-hati atau kuak pokon. Nah, orang-orang gerak yang dapat petunjuk Tuhan itu hatinya tergerak. Dis langsung menolong, rasa iba, rasa belas. Itu sudah termasuk petunjuk dari Tuhan melalui gerak hati. Tapi kalau ditingkatkan lagi orang-orang itu, dia kalau mempunyai masalah akan, kalau orang dulu tirakat, ya tirakat bertapa atau puasa, ya, atau nyepi gitu di kamar sampai berapa hari itu dapat petunjuk. Nah, itu beda lagi tingkatnya. Itu semua petunjuk dari Kalau Tuhan. ini, kalau seumpama semacam firasat itu, biasanya kan kalau orang tua anaknya terjadi apa, Ya, waduh, apanya yang jatuh kan, firasat Ya, atau ya. itu ya seperti itu petunjuk itu petunjuk kan macam-macam. macam-macam. Ada karena saking kuatnya hubungan batin antara orang tua dengan anak, itu bisa. Kemudian kalau orang Jawa ngomong itu dulur papatnya ya aktif, sudah on. Ini nanti kapan-kapan kita bahas kok. Saya sangat Untuk tertarik konten dengan yang berikutnya Ya, ya. dengan Jadi, telur papat 5 pancer ini. Contohnya Nah, gini aja, ini saya dapat info dari orang-orang sepuh ya. Kalau dia pernah ngomong kalau dulur papat sampean itu sudah on aktif, semisal di jalan, di tengah jalan sampai itu sudah direncanakan mau dibunuh orang, sudah mau berangkat, Tahu ya. tiba-tiba kita sakit perut, tiba-tiba jadi. leluhur ada teman yang datang. Nah itu sebetulnya dulur papat sampean yang menyelamatkan, yang menjaga raga. Yaitu atas izin Allah. Iya, semua atas izin Allah. Kalau orang seperti kita ngomong macam-macam lah kendalanya sehingga kejadian itu tidak terjadi. tidak terjadi. Bisa jadi orang yang membunuh ini Iya. mules ya, sakit perut, Bisa. celuritnya jadi lembek kan bisa ya. Iya. Tiba-tiba kalau dalam situasi ini kita sudah ditunggu orang untuk dibunuh di rumah, tiba-tiba kita didatangi debt collector. Nah, Nah, kita kan ramai di sini. Ya, tak jadi suasananya terbunuh sana ya. Terbunuh di sini. PPKM. Gak jadi Mulus keluar. kabeh, soalnya. gak jadi keluar. Itu yang mendatangkan debt collector siapa? Ayo siapa? Ya leasing mas. Leasing yang menggerakkan siapa? Oh iya iya. iya. Oh, Kan seru ini. kalau Ya. diuber hakikatnya ya semua Tek, ya dari berarti Allah. Entek pembahasan sih. Bol Istimewa. istimewa. Ini nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Lebih dalam lagi. Ini Konten berikutnya ya. konten berikutnya nanti Iya. telur 5 pacer ini. Saya penasaran itu. Dan mungkin para bolokinasi juga mungkin penasaran juga. Apa sih telur papat 5 pancer ini apa sih yang yang sering di Iya. Istilah garis besarnya itu. yang digembar-gemborkan orang Jawa ini filosofinya apa? Saya sarankan mulai saat ini setelah konten ini kita semua cari informasi literatur maupun dari Literasi. Dan nanti Literasi. kalau Loh? berbicara terjadi di masyarakat kita, di lingkungan kita, Saya tertarik yang terakhir tadi mas. Gak apa ya, ya semakin ke dalam ya. Ada lagi mungkin mas yang mau ditambahkan mengenai pemahaman tentang hal yang goib ini? enggak, sebetulnya kalau dikupas masalah Banyak ya, luas keramat ya. itu Luas ya. Kita kembali Tujuh ke itu. 7 tadi kan. Wah. 7 banyak itu. Jadi ada sandi-sandinya yang memang tidak diungkapkan, yaitu makanya saya ngomong semua itu tergantung dari pemahaman dan pembimbingnya kalau ada pembimbingnya. Nah ini pun pemahaman tentang apa yang saya ngomong di depan itu alam gaib. Ya di sumur sendiri itu sumur keramat itu sudah penuh dengan alam gaib di situ ya. Terus energi bermacam-macam energi. Nah kita ngomongnya energi aja deh. Ya, energi boleh. Ya kita mau gunakan apa energi itu? Misalkan energi untuk seneng dir apa? Aku semua pengasihan, senang. pengasihan. Tidak lah. Berarti Mas Iman tadi bisa melihat hal-hal yang goib ya. Surya yang bisa Ya, tadi. tadi karena apa? Mata ketiga. Ya. Bukan Pengaktifan bisa mata mas, ketiga. mungkin Iya. saat itu ya kebetulan.
Jadi nggak ada yang namanya kebetulan ya. Mas Simon nggak mata ketiga. Keempat lah. Makanya itu, makanya. Loh, mata makanya ada saya 4. ada 10 des. Kayak sini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Iya, iya. Mas Inyo atau Ya Mas itu Dewi. tadi Ya, tambahan betul. dari si umur tadi kan ada 7 ya. Jadi kayaknya dilihat dari hari tadi juga bisa, itu nanti berhubungan dengan Jawa juga 7 hari betul Mas. Itu ya. Biasanya ada yang istilahnya, bener nggak ini, ada langit lapisan ke-7 juga ya kan, biasanya gitu kan ya. Pintar ya ini. Terus kata orang Jawa dulu Pitu. ada dinten pitu pekenan gangsal lah, itu nanti itu nah. Terus 7 harinya orang meninggal. Berarti 7 hari ya kan. Mulai dari 7, nah itu makanya kita pitulungan yo. pitulungan ya, betul. Nah ini ngomong-ngomong masalah 7, job yang masuk bulan September itu baru berapa? Biasanya langsung 7. 7 Saya masih 5 berarti. Kan lebih upload 7 Mas. Oh, itu ideal su. Tergantung karmanya dulu ya. Ya, kamu kurang kamu tebus karmanya. Ya Kembali lagi. jadi gimana, mungkin ada lagi Dir? Tapi ini pembahasannya lebih dalam. Ya nanti Saya mau next time tanya ya. Mas Simon, boleh nggak? Next Apa time. itu? Kita ulas tadi. Biar Ya, ini penasaran lah, pembukaan. pembukaan, biar penasaran ya. Ya. Kita ulas nanti. Seorang pembunuh tadi, ya pembunuh Yang berencana membunuh kita. debt collector tadi. Debt collector siapa yang menggerakkan? Iya. Leasing. Leasing siapa yang menggerakkan? Atasannya, Atasannya siapa yang menggerakkan? komisaris. Komisaris siapa yang menggerakkan? Baik. Paradok coy. Loh itu asik Iya, iya. kalau dibahas. Iya. Jadi Soalnya saya mencium aroma Dupa kayaknya. aroma pernyataan yang gak ada salah, gak ada bener. Itu nanti kita bahas Pol. Ini Oke, dalam oke. ini. Gak ada salah, gak ada bener, ini apa maksudnya? Iya di situ ya Mas ya arahnya. Jadi kalau bisa saya garis bawahi kan dalam sering dikatakan itu bahwa semua yang terjadi tiap detik, tiap menit itu tidak lepas dari perencanaan Allah. Ya intinya di situ. Intinya di situ Mas ya. Jadi kita pinter-pinter memahami. Sudah digariskan Mas ya. Kalau kita paham, akhirnya timbul rasa syukur. Misalkan ini kalau job, Ya. ini ternyata siapa ini? Oh itu si A. Lah si A sing gerakno sapa? Si B, si C. Nanti ujung-ujungnya balik mau itu. Ke Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di dunia ini tanpa seizin Allah. La Loh. haula wala quwata illa berarti billahil Allah aliyyil pernah tidak mengizini kan? Kan saya ngomong tidak ada Tidak ada sesuatu. satupun Tidak ada satu yang pun terjadi tanpa seizin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Misalkan kita berniat melakukan sesuatu gitu, kalau tidak ada ridhonya, bukan ridho, izinnya ya. Kita berkeinginan, berkehendak, tapi yang menentukan kan Ya, ini nanti asik dibahas ini. Banyak perdebatan panjang ini. Karena pemahaman manusia beragama terutama ya itu ini lebih ke kodo dan koder ya kalau ya Mas Rio. nanti kita buat Kita konten bahas khusus ya, ya. khusus ya. Jadi nanti tapi tetap dalam konteks budaya, Konteks budaya budaya. kita ya. Jangan sampai ke budaya luar, Merana ke luar. agama, nanti Menyimpang jauh ya. Boleh ya. tetap dalam ranah Seperti itu. budaya kita. Saya takut kalau urusan agama itu. Hah? Kenapa suhu? Kenapa sih? Ya, Penistaan agama. Ada penistaan agama. Konten ya. Ya gimana teman-teman? Ada lagi yang mau disampaikan? Apa cukup? Saya kira cukup lah. Gimana Mas Inyo? Ya, Mas sudah. James? Sudah. Nanti kita lanjut ke
konten berikutnya. Iya, siap. Sekali lagi terima kasih Bol, sekali lagi terima kasih yang banyak ya atas segala atensinya, terutama juga komentar-komentarnya, pertanyaannya yang kapan hari ya, beberapa hari yang lalu. Dan mudah-mudahan beberapa poin yang kita sampaikan di konten ini bisa mewakili atau menjawab segala pertanyaan yang diberikan kepada kita. Jangan lupa sekali lagi untuk selalu like, share, dan subscribe. Tetap di channel Bolokinasi. Salam budaya. Terima kasih.